Assalamualaikum Bu Agatha. Waalaikumsalam Putri, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Agatha hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu, sehat. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah sehat juga. Nah Bu Agatha, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Agatha. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu Agatha sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu Agatha nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya ini Bu Agatha, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan kembangkan pada coaching kali ini ada 3 Bu. Yang pertama itu presence atau mendengarkan, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Agatha dalam proses coaching kali ini? Oke, menurut saya nanti coach saya dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapinya, kemudian juga bisa menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya itu Bu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu Agatha pertanyaan pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik Bu, terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Muna, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Muna? Alhamdulillah kabar baik. Bu Agatha gimana nih? Alhamdulillah kabar baik juga, sehat. Ngomong tadi katanya Bu Muna ada yang ingin dibicarakan ya? Mau ngobrolin apa Bu? Sama saya. Ini Bu Agatha, saya tuh bingung. Saya kan udah lama ya jadi wali kelas, menemui wali murid yang bermacam-macam juga udah lama. Tapi yang di tahun ajaran ini wali murid di kelas saya tuh agak beda. Mereka tuh kayaknya gimana ya, pasif gitu Bu Agatha. Jadi susah gitu diajak komunikasi ya. Saya tuh sampai bingung gitu loh. Mesti gimana lagi gitu. Padahal kan kalau wali murid itu kan harusnya emang mereka kolaborasi kan sama wali kelas. Nah, kalau komunikasi aja nggak terjalin dengan baik, gimana mau kolaborasi Bu Agatha? Nah gitu. Oh baik, jadi di sini maksudnya pasif dan susah diajak komunikasi itu maksudnya yang bagaimana? Pasifnya tuh gimana ya? Jadi misalnya nih ada undangan sekolah gitu ya, kan kita mau koordinasi kegiatan sekolah atau program kelas gitu kan ya. Itu mereka tuh nggak datang dari 18 wali murid di kelas saya ya, itu kadang cuma 3. Nah itu kan nggak memenuhi kuota ya untuk forum, untuk bermusyawarah. Terus kalau yang kurang komunikatifnya itu misal kita ngobrolnya via
grup WA gitu ya, misal saya minta pendapat atau misal saya minta saran gitu tuh nggak ditanggapi gitu loh Bu Agatha, jadinya kan saya bingung ini saya mesti gimana gitu. Oke, berarti itu memang berarti masalahnya adalah wali murid yang pasif ya Bu ya. Iya betul. Oke, nanti ini dari obrolan kita kali ini apa nih yang ingin Bu Muna dapatkan? Kalau saya sih pengennya saya itu bisa memotivasi gitu biar wali murid di kelas saya itu bisa aktif gitu. Kalau saya ajak komunikasi juga mereka tuh responnya bagus gitu Bu Agatha. Begitu Ya. ya. Menurut Bu Muna, idealnya nanti nih wali murid di kelas Bu Muna itu harusnya yang bagaimana sih Bu? Kalau ngomongin ideal nih ya, Iya. kalau ngomongin ideal tuh ya mestinya nggak nggak perlu ini ya, nggak perlu saya yang istilahnya ya ngoyak-ngoyak gitu ya. Harusnya kan wali murid tuh punya kesadaran penuh kalau mereka itu memang harus terlibat aktif gitu ya di kegiatan sekolah gitu Bu Agatha. Oke. Misalnya nih kalau kondisi idealnya yang seperti diharapkan Bu Muna itu tadi ada di angka 10 misalnya ya. Wali murid di kelas Bu Muna itu kira-kira sekarang di angka berapa? Ini kalau boleh jujur nih ya, tapi maaf juga sih ya, melihat kondisi wali murid di kelas saya itu masih jauh dari ideal ya Bu Agatha. Jadi masih, kalau saya bilang sih masih di angka 5 gitu. Oke. Baik. Kira-kira mau dinaikkan ke angka berapa nih Bu Muna? Nggak muluk-muluk sih ya Bu, lihat kondisi wali murid di kelas saya yang seperti yang saya ceritakan tadi itu nanti bisa naik di angka 7 itu aja udah bagus banget. Nah, untuk bisa mencapai ke angka 7 nih, kira-kira apa yang bisa Bu Muna lakukan? Apa ya Bu, mungkin sini ya, mungkin itu menurut saya wali murid itu kadang kalau di grup WA itu mungkin mereka nggak respon, atau kalau diundang ke sekolah mungkin nggak datang, itu mereka tuh kayak yang istilahnya sungkan gitu kali ya sama saya. Jadi mungkin mereka butuh kalau misalnya WA butuh dijapri gitu, atau kalau saya butuh pendapat mereka mungkin diundangnya nggak forum gitu, jadi mungkin beberapa orang saja gitu, atau kalau enggak bisa juga ini Bu Agatha, saya ngundang wali murid tuh di suasana yang informal gitu kali ya. Jadi nggak yang posisi mereka datang ke sekolah, ada kepala sekolah gitu, jadi mungkin sambil ngobrol santai di luar sekolah gitu, di rumahnya salah satu wali murid, kayaknya gitu bisa deh ya. Oke, berarti kalau saya tangkap itu berarti kan ada dua alternatif ya tadi ya. Yang pertama itu mengundang secara formal, dan yang kedua mengundang secara yang informal. Nah, kira-kira Bu Muna bisa tidak mewujudkan alternatif itu sendiri, atau misalnya butuh bantuan tidak dari pihak lain? Kalau saya melihat diri saya sendiri bisa sih Bu Agatha, cuman nanti saya memang harus meluangkan waktu ya, di sela-sela kesibukan saya harus meluangkan waktu untuk wali murid, untuk ngobrol sama mereka gitu ya. Oke. Kira-kira mana yang mungkin bisa dilakukan ini dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat kayaknya yang itu deh, yang secara informal bareng-bareng gitu ya, ngobrol bareng gitu. Bagus, baik. Kira-kira Bu Muna mau mengadakan pertemuan yang informal itu kapan? Secepatnya kali ya Bu Agatha, ini kan udah hampir di akhir semester ya. Secepatnya deh, minggu depan kayaknya ya. Oke, baik Bu Muna. Sebelum saya tutup obrolan kita siang ini, saya ingin bertanya tentang ini, apa yang Bu Muna dapatkan dari percakapan kita ini tadi? Ya
Alhamdulillah sih ya Bu Agatha, tadinya kan saya sebelum ngobrol tadi bingung gitu ya, Ya. mesti ngapain, ini masalah ini penyelesaiannya gimana gitu. Ternyata setelah ngobrol jadi lebih terbuka gitu ya pikirannya, terus saya juga menemukan apa istilahnya kayak nemuin solusi gitu ya untuk permasalahan saya. Oke, baik. Jadi Bu Muna sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan Ya. Bu Muna. Oke, kalau gitu kita nanti ketemu lagi setelah Bu Muna mengadakan pertemuan sama wali murid. Oke, saya tunggu ceritanya ya Bu Muna. Ya, Oke, baik. Kita tutup dulu coaching kita kali ini. Wassalamualaikum Bu Muna. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Agatha. Oke, Bu Agatha. Bu Agatha tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Muna ya. Iya, Putri. Oke. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih Ya. kepada Bu Agatha pasca observasi. Ya. Yang pertama, apa yang sudah Bu Agatha lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sehingga melalui alur tirta tadi saya bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya, kemudian coach juga bisa mencari solusinya sendiri atas permasalahannya. Oke, baik Bu Agatha. Menurut saya sebagai pengamat, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Sudah menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi Bu Agatha juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir kepada Bu Agatha sebelum menutup percakapan kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Agatha berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses alur tirta supaya saya juga dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Putri. Oke, Seperti itu ya. baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu Agatha ya. Demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Putri. Ya, selamat siang Bu Agatha, Bu Muna. Terima kasih Putri, Bu Agatha. Assalamualaikum Bu Agatha. Waalaikumsalam, Putri. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Agatha hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Sehat. Bagaimana kabarnya, Putri? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Bu Agatha, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Agatha. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati, dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu Agatha sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu Agatha nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya ini Bu Agatha, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan kembangkan pada coaching kali ini ada 3, Bu. Yang pertama itu presence atau mendengarkan, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot.
Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Agatha dalam proses coaching kali ini? Oke, menurut saya nanti coach saya dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapinya, kemudian juga bisa menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya itu, Bu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu Agatha pertanyaan pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik, Bu, terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Muna, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Muna? Alhamdulillah kabar baik. Bu Agatha gimana nih? Alhamdulillah kabar baik juga, sehat. Ngomong tadi katanya Bu Muna ada yang ingin dibicarakan ya? Iya. Mau ngobrolin apa Bu Hmm, sama saya? ini Bu Agatha, saya tuh bingung. Saya kan udah lama ya jadi wali kelas, menemui wali murid yang bermacam-macam juga udah lama. Tapi yang di tahun ajaran ini wali murid di kelas saya tuh agak beda. Mereka tuh kayaknya gimana ya, pasif gitu Bu Agatha. Jadi susah gitu diajak komunikasi ya. Saya tuh sampai bingung gitu loh, mesti gimana lagi gitu. Padahal kan kalau wali murid itu kan harusnya emang mereka kolaborasi kan sama wali kelas. Nah, kalau komunikasi aja nggak terjalin dengan baik, gimana mau kolaborasi Bu Agatha? Nah gitu. Oh, baik. Jadi di sini maksudnya pasif dan susah diajak komunikasi itu maksudnya yang bagaimana? Pasifnya tuh gimana ya? Jadi misalnya nih ada undangan sekolah gitu ya, kan kita mau koordinasi kegiatan sekolah atau program kelas gitu kan ya. Itu mereka tuh nggak datang, dari 18 wali murid di kelas saya ya, itu kadang cuma 3. Nah itu kan nggak memenuhi kuota ya untuk forum, untuk bermusyawarah. Terus kalau yang kurang komunikatifnya itu misal kita ngobrolnya via grup WA gitu ya, misal saya minta pendapat atau misal saya minta saran gitu tuh nggak ditanggapi gitu loh Bu Agatha. Jadinya kan saya bingung ini saya mesti gimana gitu. Oke, berarti itu memang masalahnya adalah wali murid yang pasif ya Bu ya. Iya betul. Oke, nanti ini dari obrolan kita kali ini apa nih yang ingin Bu Muna dapatkan? Kalau saya sih pengennya saya itu bisa memotivasi gitu biar wali murid di kelas saya itu bisa aktif gitu. Kalau saya ajak komunikasi juga mereka tuh responnya bagus gitu Bu Agatha. Begitu Ya. ya. Menurut Bu Muna, idealnya nanti nih wali murid di kelas Bu Muna itu harusnya yang bagaimana sih Bu? Kalau ngomongin ideal nih ya, Iya. kalau ngomongin ideal tuh ya mestinya nggak perlu ini ya, nggak perlu saya yang istilahnya ngoyak-ngoyak gitu ya. Harusnya kan wali murid tuh punya kesadaran penuh kalau mereka itu memang harus terlibat aktif gitu ya di kegiatan sekolah gitu Bu Agatha. Oke. Misalnya nih kalau kondisi idealnya yang seperti diharapkan Bu Muna itu tadi ada di angka 10 misalnya ya. Wali murid di kelas Bu Muna itu kira-kira sekarang di angka berapa? Ini kalau boleh jujur nih ya, tapi maaf juga sih ya, melihat kondisi wali murid di kelas saya itu masih jauh dari ideal ya Bu Agatha. Jadi masih, kalau saya bilang sih masih di angka 5 gitu. Oke. Baik. Kira-kira mau dinaikkan ke angka berapa nih Bu Muna?
nggak muluk-muluk sih ya, nggak muluk-muluk sih ya Bu, lihat kondisi wali murid di kelas Iya. saya yang seperti yang saya ceritakan tadi, itu nanti bisa naik di angka 7 itu aja udah bagus betul. banget. Nah, untuk bisa mencapai ke angka 7 nih, kira-kira apa yang bisa Bu Muna lakukan? Apa ya Bu, mungkin sih nih ya, mungkin itu menurut saya wali murid itu kadang kalau di grup WA itu mungkin mereka nggak respon, atau kalau diundang ke sekolah mungkin nggak datang, itu mereka tuh kayak yang istilahnya sungkan gitu kali ya sama saya. Jadi mungkin mereka butuh kalau misalnya WA butuh dijapri gitu, atau kalau saya butuh pendapat mereka mungkin diundangnya nggak forum gitu, jadi mungkin beberapa orang saja gitu, atau kalau enggak bisa juga ini Bu Agatha, saya ngundang wali murid tuh di suasana yang informal gitu kali ya. Iya. Jadi nggak yang posisi mereka datang ke sekolah, ada kepala sekolah gitu, jadi mungkin sambil ngobrol santai di luar sekolah gitu, di rumahnya salah satu wali murid, kayaknya gitu bisa deh ya. Oke, berarti kalau saya tangkap itu berarti kan ada dua alternatif ya tadi ya. Yang pertama itu mengundang secara formal, dan yang kedua mengundang secara yang informal. Iya. Nah, kira-kira Bu Muna bisa tidak mewujudkan alternatif itu sendiri, atau misalnya butuh bantuan tidak dari pihak lain? Kalau saya melihat diri saya sendiri, bisa sih Bu Agatha, cuman nanti saya memang butuh harus meluangkan waktu ya, di sela-sela kesibukan saya harus meluangkan waktu untuk wali murid, untuk ngobrol sama mereka gitu ya. Oke. Kira-kira mana yang mungkin bisa dilakukan ini dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat kayaknya yang itu deh, yang secara informal bareng-bareng gitu ya, ngobrol bareng gitu. Oh, bagus, baik. Kira-kira Bu Muna mau mengadakan pertemuan yang informal itu kapan? Secepatnya kali ya Bu Agatha, ini kan udah hampir di akhir semester ya. Betul sekali. Secepatnya deh, minggu depan kayaknya ya. Oke, baik Bu Muna. Sebelum saya tutup obrolan kita siang ini, saya ingin bertanya tentang ini, apa yang Bu Muna dapatkan dari percakapan kita ini tadi? Ya, alhamdulillah sih ya Bu Agatha, tadinya kan saya sebelum ngobrol tadi bingung gitu ya, mesti ngapain, ini masalah ini penyelesaiannya gimana gitu. Ternyata setelah ngobrol jadi lebih terbuka gitu ya pikirannya, terus saya juga menemukan istilahnya kayak nemuin solusi gitu ya untuk permasalahan saya. Oke, baik. Jadi Bu Muna sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan Bu Muna. Oke, kalau gitu kita nanti ketemu lagi setelah Bu Muna mengadakan pertemuan sama wali murid. Oke, saya tunggu ceritanya ya Bu Muna. Oke, baik, kita tutup dulu coaching kita kali ini. Wassalamualaikum Bu Muna, selamat siang. Iya, terima kasih Bu Agatha. Bu Agatha tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Muna ya? Iya Putri. Oke. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih kepada Bu Agatha pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bu Agatha lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sehingga melalui alur tirta tadi saya bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya, kemudian coach juga bisa mencari solusinya sendiri atas permasalahannya. Oke, baik Bu Agatha. Menurut saya sebagai pengamat, tadi
proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Sudah menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi Bu Agatha juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir kepada Bu Agatha sebelum menutup percakapan kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Agatha berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses alur Tirta supaya saya juga dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Putri. Oke, Seperti itu ya. baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu Agatha ya. Demikian observasi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Putri. Ya, selamat siang Bu Agatha, Bu Muna. Terima kasih Putri Bu Agatha. Assalamualaikum Bu Agatha. Waalaikumsalam, Putri. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Agatha hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Sehat. Bagaimana kabarnya, Putri? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Bu Agatha, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada siang hari ini, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Agatha. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti Ibu Agatha sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu Agatha nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya ini Bu Agatha, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan kembangkan pada coaching kali ini ada 3, Bu. Yang pertama itu presence atau mendengarkan, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Agatha dalam proses coaching kali ini? Oke, menurut saya nanti coach saya dapat menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapinya, kemudian juga bisa menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya itu, Bu. Oke, baik. Demikian dulu ya Bu Agatha pertanyaan pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik, Bu. Terima kasih waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu Muna, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Muna? Alhamdulillah kabar baik. Bu Agatha gimana nih? Alhamdulillah kabar baik juga, sehat. Ngomong tadi katanya Bu Muna ada yang ingin dibicarakan ya? Mau ngobrolin apa, Bu? Sama saya. Ini Bu Agatha, saya tuh bingung. Saya kan udah lama ya jadi wali kelas, menemui wali murid yang bermacam-macam juga udah lama. Tapi yang di tahun ajaran ini wali murid di kelas saya tuh agak beda. Mereka tuh kayaknya gimana ya, pasif gitu Bu Agatha. Jadi susah gitu diajak komunikasi ya. Saya tuh sampai
sampai bingung gitu loh, mesti gimana lagi gitu. Padahal kan kalau wali murid itu kan harusnya emang mereka kolaborasi kan sama wali kelas. Nah, kalau komunikasi aja nggak terjalin dengan baik, gimana mau kolaborasi Bu Agatha? Nah, gitu. Oh, baik. Jadi di sini maksudnya pasif dan susah diajak komunikasi itu maksudnya yang bagaimana? Pasifnya tuh gimana ya? Jadi misalnya nih ada undangan sekolah gitu ya, kan kita mau koordinasi kegiatan sekolah atau program kelas gitu kan ya, itu mereka tuh nggak datang, dari misal dari 18 wali murid di kelas saya ya, itu kadang cuma 3. Nah itu kan nggak memenuhi kuota ya untuk forum, untuk bermusyawarah. Terus kalau yang kurang komunikatifnya itu misal kita ngobrolnya via grup WA gitu ya, misal saya minta pendapat atau misal saya minta saran gitu tuh nggak ditanggapi gitu loh Bu Agatha. Jadinya kan saya bingung ini saya mesti gimana gitu. Oke, berarti itu memang berarti masalahnya adalah wali murid yang pasif ya Bu ya. Iya betul. Oke, nanti ini dari obrolan kita kali ini apa nih yang ingin Bu Muna dapatkan? Kalau saya sih pengennya saya itu bisa memotivasi gitu biar wali murid di kelas saya itu bisa aktif gitu. Kalau saya ajak komunikasi juga mereka tuh responnya bagus gitu Bu Agatha. Begitu Ya. ya. Menurut Bu Muna, idealnya nanti nih wali murid di kelas Bu Muna itu harusnya yang bagaimana sih Bu? Kalau ngomongin ideal nih ya, Iya. kalau ngomongin ideal tuh ya mestinya nggak nggak perlu ini ya, nggak perlu saya yang istilahnya ya ngoyak-oyak gitu ya. Harusnya kan wali murid tuh punya kesadaran penuh kalau mereka itu memang harus terlibat aktif gitu ya di kegiatan sekolah gitu Bu Agatha. Oke. Misalnya nih kalau kondisi idealnya yang seperti idealkan Bu Muna itu tadi ada di angka 10 misalnya ya. Wali murid di kelas Bu Muna itu kira-kira sekarang di angka berapa? Ini kalau boleh jujur nih ya, tapi maaf juga sih ya, melihat kondisi wali murid di kelas saya itu masih jauh dari ideal ya Bu Agatha. Jadi masih, kalau saya bilang sih masih di angka 5 gitu. Oke. Baik. Kira-kira mau dinaikkan ke angka berapa nih Bu Muna? Nggak muluk-muluk sih ya Bu, lihat kondisi wali murid di kelas saya yang seperti yang saya ceritakan tadi, itu nanti bisa naik di angka 7 itu aja udah bagus banget. Nah, untuk bisa mencapai ke angka 7 nih, kira-kira apa yang bisa Bu Muna lakukan? Apa ya Bu, mungkin sini ya, mungkin itu menurut saya wali murid itu kadang kalau di grup WA itu mungkin mereka nggak respon, atau kalau diundang ke sekolah mungkin nggak datang, itu mereka tuh kayak yang istilahnya sungkan gitu kali ya sama saya. Jadi mungkin mereka butuh kalau misalnya WA butuh dijapri gitu, atau kalau saya butuh pendapat mereka mungkin diundangnya nggak forum gitu, jadi mungkin beberapa orang saja gitu. Atau kalau enggak bisa juga ini Bu Agatha, saya ngundang wali murid tuh di suasana yang informal gitu kali ya. Jadi nggak yang posisi mereka datang ke sekolah, ada kepala sekolah gitu. Jadi mungkin sambil ngobrol santai di luar sekolah gitu, di rumahnya salah satu wali murid, kayaknya gitu bisa deh ya. Oke, berarti kalau saya tangkap itu berarti kan ada 2 alternatif ya tadi ya. Yang pertama itu mengundang secara formal, dan yang kedua mengundang secara yang informal. Nah, kira-kira Bu Muna bisa tidak mewujudkan alternatif itu sendiri, atau misalnya butuh bantuan tidak dari pihak lain? Kalau saya melihat diri saya sendiri,
Bisa sih ya, bisa sih Bu Agatha. Cuman nanti saya memang butuh harus meluangkan waktu ya di sela-sela kesibukan saya. Saya harus meluangkan waktu untuk wali murid untuk ngobrol sama mereka Ya. gitu. Ya. Oke. Kira-kira mana yang mungkin bisa dilakukan ini dalam waktu dekat ini? Kalau dalam waktu dekat kayaknya yang itu deh yang apa secara informal bareng-bareng gitu Oke, ya, iya, ngobrol iya. bareng gitu. Oh, bagus, baik. Kira-kira Bu Muna mau mengadakan pertemuan yang informal itu kapan? Hmm, secepatnya kali ya Bu Agatha, ini kan udah hampir di akhir semester Iya, ya. betul sekali. Secepatnya deh minggu depan kayaknya ya. Oke, baik Bu Muna. Sebelum saya tutup obrolan kita siang ini, saya ingin bertanya tentang ini, apa yang Bu Muna dapatkan dari percakapan kita ini tadi? Ya alhamdulillah sih ya Bu Agatha, tadinya kan saya sebelum ngobrol tadi bingung gitu ya, Ya. mesti ngapain, ini masalah ini penyelesaiannya gimana gitu. Ternyata setelah ngobrol jadi lebih terbuka gitu ya pikirannya, terus saya juga menemukan apa istilahnya kayak nemuin solusi gitu ya untuk permasalahan saya. Oke, baik. Jadi Bu Muna sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan Ya. Bu Muna. Oke, kalau gitu kita nanti ketemu lagi setelah Bu Muna mengadakan pertemuan sama wali murid. Oke, saya tunggu ceritanya ya Bu Muna. Ya, Oke, baik. Kita tutup dulu coaching kita kali ini. Wassalamualaikum Bu Muna. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Agatha. Oke, Bu Agatha. Bu Agatha tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Muna ya. Iya, Putri. Oke. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih kepada Bu Agatha pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bu Agatha lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, saya tadi sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sehingga melalui alur tirta tadi saya bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya, kemudian coach juga bisa mencari solusinya sendiri atas permasalahannya. Oke, baik Bu Agatha. Menurut saya sebagai pengamat, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Sudah menanyakan tujuan, identifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi Bu Agatha juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir kepada Bu Agatha sebelum menutup percakapan kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Agatha berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses alur tirta supaya saya juga dapat melakukan coaching lebih baik lagi Putri. Oke, seperti itu ya. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Agatha ya. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri. Ya, selamat siang Bu Agatha, Bu Muna. Terima kasih Bu Agatha.